Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, buat teman-teman yang udah datang ke channel aku, terima kasih ya. Nah, buat teman-teman yang baru datang, aku mau infoin kalau aku ini seorang berumah tangga yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan rumah aku ini merupakan rumah kontrakan 3 petak. Jadi keadaan rumah aku ini benar-benar sempit. Jadi buat teman-teman yang heran kok rumahnya kecil banget, dapurnya kecil banget. Ya itu tadi ya teman-teman, karena aku tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak. Nah, seperti biasa kalau jam 4.30 aku ke dapur karena harus mempersiapkan untuk perbekalan suami aku berangkat kerja. Jadi hari ini aku bekalin suami yaitu sambal terasi, ikan asin goreng, nugget goreng, tempe goreng, sama rebusan dari labu siam atau jipang. Nah, setiap berangkat kerja aku juga selalu membekali suami aku air sebanyak 2 liter. Karena suami aku itu adalah supir, jadi dia harus banyakin minum supaya pinggangnya enggak sakit. Nah, ini ketika jam setengah 6 pagi, cuaca alhamdulillah turun hujan. Jadi pas suami mau berangkat kerja, alhamdulillah diguyur hujan. Dan seperti biasa kalau pas lagi hujan suami harus pakai mantel untuk berangkat kerja. Dan setelah suami berangkat kerja ini aku lanjut ngurusin anak aku yang mau berangkat sekolah. Karena kebetulan hari ini adalah ulangan untuk kenaikan kelas. Jadi hari ini dia itu jadwalnya untuk ujiannya itu masuk pagi. Makanya ini sekitar jam 7 pagi dia udah beberes ataupun udah siap-siap untuk berangkat sekolah. Nah, seperti biasa kalau udah siang itu wajib buka jendela. Ini aku buka jendela dulu karena sinar matahari juga sudah terlihat terang ya teman-teman. Nah, ini pas anak aku mau berangkat sekolah, dia pas mau pakai sepatu itu kayak ketakutan. Ternyata di dalam sepatunya itu kemasukan cicak ya teman-teman. Jadi dia kayak geli gitu. Ini dia kayak nggak mau untuk pakai sepatunya lagi karena katanya kayak trauma gitu, takutnya di dalamnya ada cicak. Aku tadi juga shock ngeliat sepatunya itu ada cicaknya yang lumayan besar di dalam sepatunya. Tapi nggak berserang lama dia tetap pakai lalu berangkat sekolah. Nah, ini aku mau sharing ke teman-teman atau berbagi pengalaman aja. Nah, ini kulkas aku keadaannya untuk di bagian freezer itu keadaannya dingin, sangat dingin ya teman-teman, bahkan beku. Nah, ini tuh di bagian bawah kulkas aku ini ternyata nggak dingin sama sekali. Dan aku baru ngeh pas tadi subuh kalau barang belanjaan aku yang di kulkas itu rusak. Ini keadaan tomat dan togenya pada rusak karena keadaan kulkasnya yang di bagian bawah mati ya teman-teman. Untuk di bagian pendinginnya mati. Nah, tadi ini udah diservis sama tetangga, cuman tadi nggak aku spill ya teman-teman, nggak aku videoin pas pembenaran dari kulkasnya karena nggak enak, karena yang benerin itu adalah tetangga aku sendiri. Nah, ini yang diganti tadi adalah alat seperti ini. Jadi ini alatnya harus diganti di bagian freezernya. Katanya ini emang udah harus diganti karena maklum ya teman-teman, kulkas aku ini usianya udah 10 tahun. Jadi ini baru pertama kalinya diservis. Dan kulkas aku yang aku gunain ini adalah merek LG dan lumayan bagus juga, lumayan awet. Jadi semenjak aku beli kulkas ini belum pernah servis sama sekali ya teman-teman, baru kali ini aja. Dan tadi ternyata ada juga yang rusak di bagian mesin, jadi mesinnya itu nggak nyala dan harus diservis ulang. Tapi alhamdulillah udah beres lagi, kulkasnya sekarang udah nyala lagi. Jadi ini tadi kata tukang servisnya kulkasnya bagus ya teman-teman, 10 tahun baru servis. Dan itu pun yang rusak itu hanya di bagian bawah dan freezernya tuh enggak rusak. Dan alhamdulillahnya udah 10 tahun tapi belum pernah yang namanya untuk ganti freon. Nah, buat teman-teman di sini yang mau ganti kulkas, aku rekomendasiin kulkas merek LG itu sangat bagus ya teman-teman. Selain dia hemat listrik, barang elektronik yang merek LG juga lumayan bagus karena emang aku udah buktiin sendiri kulkas aku ini 10 tahun udah aku gunain tapi baru kali ini aja kena servis. Emang udah waktunya juga dia harus diservis. Jadi kulkas aku ini sebelum kena servis ataupun akhirnya rusak, jadi selama 2 minggu ini kulkas aku mengalami yang namanya kayak rembesan air gitu ya teman-teman. Jadi untuk kulkas yang di bagian bawah itu nggak tahu kenapa gampang banget
mengeluarkan air, jadi kayak cairan yang ada di kulkas itu banyak banget yang mengakibatkan kayak kebocoran gitu ya teman-teman, yang keluarnya melalui pintu dari kulkasnya. Jadi setiap hari aku harus naruh kayak keset gitu di bawah pintunya supaya airnya itu enggak mengalir kemana-mana. Tapi sebelum kulkas aku ini banyak mengeluarkan air, sebelumnya itu kulkas aku di bagian bawah ini kayak persis freezer gitu, jadi apa aja yang ada di dalam kulkas di bagian bawah itu akan beku, kayak tempe aja bisa beku. Terus misal kalau ada cairan-cairan sedikit itu di dalam kulkas itu, dia bisa mengkristal seperti es batu, dan lama kelamaan malah meleleh dan akhirnya sekarang malah rusak. Jadi begitulah ya teman-teman pengalaman aku yang memiliki kulkas udah usianya 10 tahun tapi baru servis. Terima kasih udah nyaksin video aku, semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.